kalau kita masuk ke dalamnya, ternyata rumah ini tuh rumah yang megah di dalamnya gitu ya. 4 indera kita dimainkan di sini, baik itu suara, lalu kemudian visual ya, lalu kemudian juga kita ngeraba daripada kursinya begitu halus dan lembut sekali. Gak usah jauh-jauh ke hotel kalau rumah udah punya fitur seperti ini ya, karena apapun bisa dilakukan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan Si Bambu Studio? Senang sekali akhirnya kita berjumpa lagi di Si Bambu Vlog Project. Nah, alhamdulillah hari ini saya senang sekali karena di belakang kami sudah ada rumah yang sudah kita tunggu-tunggu proyeknya. Bagaimana hasilnya dan seperti apa dalamnya? Ikuti terus videonya ya. Oke, pertama-tama kita akan membahas filosofi daripada rumah ini ya. Si Bambu Studio mengambil kisah daripada rumah ini adalah rumah runtun. Rumah yang memang sesuai dengan pemilik rumah ini ya nantinya. Karena beliau mempunyai kisah memulai bisnis dari pertama, kemudian tumbuh, lalu kemudian berhasil. Maka kita mengadopsi cerita daripada rumah ini, mewujudkannya dalam bentuk fasad rumah. Tema daripada rumah ini adalah rumah kontemporer, tropis kontemporer yang dimainkan oleh Si Bambu Studio, mengambil langgam yang memang sejatinya ini sesuai dengan karakter pemilik daripada rumah ini. Lembut namun terus kemudian bekerja keras dan tumbuh. Nah, konsepnya dihadirkan daripada fasad rumah yang kemudian kita lihat dari atas, itu ada atap yang memang datar ya. Tidak terlihat sama sekali, clean gitu ya, clean dan runcing, lancip gitu, setiap ujung daripada atap ini. Dan itu menambah kesan daripada rumah yang memang terlihat sederhana, namun terkesan canggih atau mewah. Nah, hal ini juga diwujudkan dalam bentuk warna monokrom dan dipadu-padankan dengan warna hangat, tone warna hangat khas daripada Si Bambu Studio. Nah, daripada pagar ya, rumah ini juga menerapkan fungsi pagar sesuai dengan fungsi rumah ini. Yang pertama nantinya di sini teman-teman ada yang namanya second entrance ya. Ini adalah pintu masuk ketika kita tidak menggunakan kendaraan. Berbahan perforated dengan bahan metal seperti ini. Lalu kemudian ada pagar travertin dan ditambah signage rumahnya. Lalu kemudian yang unik adalah ada permainan level dan layer ya dari si pagar ini, dan ini dimainkan oleh Si Bambu Studio sebagai pengaman rumah ini ya. Dari depan kita tidak terlihat, namun ini cukup safety untuk kemudian menjaga rumah ini dari segi fitur keamanannya. Dan kita memainkan tekstur cat yang kita pangkas gitu ya. Seperti halnya layering. Ada layering di sini yang dimiringkan gitu, dan ini kita ulangi di kolom rumah yang nanti kita akan saksikan teman-teman ya. Ini ada LED strip, jadi kalau misalkan malam ya, itu akan menambah aksen daripada ketegasan rumah ini. Dan ini adalah pagar rumah berbahan plat dan dimainkan lagi layernya ya dengan perforated, lalu kemudian ada rangka hollow. Dan dicat dengan warna daup seperti ini tuh menambah cantik daripada pagarnya ya, dibanding dengan glossy yang terang gitu. Nah, kita masuk melalui main area di sini ya teman-teman. Nah, masuk ke area carport, kita akan disajikan dengan carport dengan luas 6,5 meter dikali dengan 6 meter ya di sini. Ini cukup untuk menampung 2 mobil SUV dan beberapa motor. Di sini kita memainkan juga atap dengan berbahan kayu seperti ini ya, berwarna coklat dengan fitur skylight, sehingga
ketika siang hari ada biasan cahaya nantinya yang masuk ke dalam rumah ini. Carport jadi terlihat tidak gelap, namun ada shadow daripada matahari itu menambah cantik dari carport rumah ini. Di sini nanti di dalam ini ada garasi. Lihat permainannya dengan pintu metal seperti ini, dengan catnya yang bertekstur kulit jeruk ya. Ini menandakan pintu yang cukup mewah daripada rumah ya. Masuk ke dalam area beranda. Nah, ketika kita masuk ke dalam rumah ini, kita tidak langsung menuju ke tempat di mana ruang tamu itu ada. Namun di sini si Bamboo Studio memainkan experience ya, experience untuk masuk ke dalam rumah. Bayangkan di sini sudah ada travertine, lalu kemudian ada fitur juga jendela dengan ditambah topi-topi juga menambah cantik dari fasadnya rumah ya. Dan di sini ada sebuah kolom, 4 kolom yang kemudian dimainkan, ya, dimiringkan. Sebetulnya fungsinya ini adalah sebagai sun shading, ya, sun shading daripada rumah, gitu. Hanya saja ini menjadi fitur unik daripada rumah sehingga menjadi aksen yang menarik ketika apa? Ketika memang di siang hari nanti itu ada biasan cahaya yang memang menyinari daripada rumah ini. Ada lukisan-lukisan nanti itu di bawah, ya. Di bawah beranda rumah ini gitu. Nah, sebelum masuk itu kita memainkan experience, ada taman, lalu kemudian ini adalah Zen Garden ya. Di dalam desain kita udah menyediakan Zen Garden berupa mouse ya. Nanti bisa dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan desain ya. Di sini juga sudah ada fitur di mana ini bisa digunakan sebagai tempat duduk-duduk tamu ya. Ketika pengen duduk area santai di luar gitu ya, sambil smoking, mungkin ini bisa menjadi area di mana di dalam sudah clean nantinya, sehingga ini bisa kemudian menampung banyak orang yang pengen ngobrol atau duduk di area luar. Di sini yang saya rasakan saat ini ya, di jam 5 sore ini tidak terasa panas, namun enak untuk kemudian kita bisa duduk-duduk santai di area sini. Nah, di fasad juga kita memainkan beberapa buah material ya, ada travertine, lalu ada jendela ditambah dengan kayu ya, dengan dicat warna coklat seperti ini tuh kesannya kokoh dan kuat gitu ya, compact namun tetap mewah. Lihat. Mari kita masuk ke area ruang tamu. Tapi sebelum masuk kita copot dulu ya. Assalamualaikum. Wah, ini adalah area ruang tamu daripada rumah ini. Kita lihat pintu dari rumah ini ya. Sebelum masuk itu memainkan warna dope dengan handle pintu seperti ini. Wah, kesan modern hadir ya daripada ruang tamu di sini gitu. Konsep yang dihadirkan daripada si Bamboo Studio untuk ini menjadi ruang tamu yang cukup luas ya. Ini ruang tamu ini luasnya adalah sekitar 6 meter dikali dengan 5 meter. Area ruang tamu yang cukup luas untuk menampung banyak keluarga besar yang memang bisa hadir di ruangan ini. Permainan-permainan material mewah hadir di dalam ruang tamu ini ya. Ada backdrop marmer ya, lalu kemudian juga dipadu-padankan dengan kaca, lalu kemudian juga ada wall panel kayu seperti ini, ditambah dengan lampu, menambah kesan modern rumah ini. Kursi juga ini didesain cukup menarik ya, dengan warna kayu seperti ini, aksennya jadi cukup cantik, tamu menjadi lebih nyaman berada di area ruang tamu ini. Baik, di dalam ruang tamu ini kita terdapat 2 kamar tidur. Nah, kita masuk ke kamar tidur yang pertama. Tunggu, saya buka dulu kacamata ya. Gelap juga. Yuk kita masuk. Nah, ini adalah kamar tidur tamu yang pertama. Luasnya adalah 3 kali 4 meter. Di sini juga sudah ada pemandangan ya. Wah, ini menuju ke taman depan, teman-teman semua, sehingga sirkulasi udara dan cahaya di sini juga cukup bagus.
Permainan di sini menggunakan backdrop dinding dengan granit motif marmer, lalu kemudian ada cermin, lalu dipadu-padankan sama wall dengan warna kayu seperti ini. Nah, ini kita udah sediakan juga beberapa rak buku dan lemari untuk penyimpanan dari kamar tidur tamu yang pertama. Di tengahnya itu terdapat kamar mandi ya, tentunya ini sebagai WC daripada tamu bisa digunakan seperti ini. Ini ya terdapat fitur cantik di dalam area kamar mandinya. Lalu kita masuk ke kamar tidur tamu yang kedua. Nah, ini adalah kamar tidur tamu yang kedua. Permainan perbedaan dengan kamar tidur yang pertama itu adalah di letak area backdrop dengan wall panel kayu seperti ini ya, dengan motif fabric juga. Di sini juga tetap ya si Bamboo Studio memaksimalkan cahaya, setiap kamar tidur memiliki pemandangan tentunya. Ya, ini ada sirkulasi udara dan cahaya menuju courtyard yang ada di rumah ya. Karena ruang tamu dengan ruang yang inti itu dipisah. Kerennya di sini ya. Dari depan kita juga bisa melihat ya bahwa ada bangunan yang pertama dan bangunan yang kedua. Sebagaimana kisah daripada rumah ini, yaitu rumah runtuh. Gitu teman-teman. Nah, di area ruang tamu juga ya, sebetulnya juga kita juga memainkan kalau misalkan di siang hari ya, kita bisa memaksimalkan udara dari sini ya. Sehingga memang rumah ini juga memiliki saluran udara yang bagus, udara dan cahaya yang bagus, sehingga kita juga bisa menghemat energi. Oke, kita masuk ke area courtyard ya dari rumah ini. Nah, ini adalah area courtyard yang tadi kita lihat di kamar tidur tamu yang kedua ya. Ini adalah area courtyardnya teman-teman. Ada tanaman di sini dengan permainan, ada batu koral putih, lalu kemudian juga di shadow dengan pembatas daripada taman. Lalu kemudian ini ke sini kita akan jalan menuju ke area garasi rumah nih. Ya. Nih teman-teman masuk ke sini. Nanti ini adalah area service ya. Ini difungsikan sebagai area service karena si Bamboo Studio membagi ruangannya, ada service area, ada public area, sama private area ya. Ini adalah area yang kemudian kita sebut sebagai service area. Di sini bisa buat 2 buah mobil ya. Lalu dari sini, dari area mobil ini kita juga masih ada area di mana tempat cuci dan jemur itu ada di area atas. Ini ada ruang genset ya. Tentunya sebagai pendukung daripada saluran rumah ini. Oke, kita masuk ke area yang lebih private ya dari rumah ini. Ini adalah area ruang keluarga dengan konsep yang megah. Konsep open plan yang dimainkan si Bamboo Studio ini membagi rumah dengan luas 15 x 34 meter persegi dengan begitu maksimal. Ada pembagian kamar tamu dengan kemudian ruang tamu yang terpisah, lalu kemudian kita masuk ke courtyard dan dibuka dengan sebuah konsep ruang keluarga terbuka seperti ini ya. Ini benar-benar sebuah desain yang dimainkan oleh si Bamboo Studio, menambah nyaman, menambah tenang kehadiran kita di rumah ini. Nah, ini di rumah ini terdapat dapur bersih, teman-teman ya. Dapur bersih yang cukup simpel ya. Di sini dengan saluran udara dan cahaya kita bisa memaksimalkan dengan membuka jendelanya gitu. Jadi kalau masak, misalkan bau gitu ya, itu bisa dibuka jendelanya gitu. Terdapat island juga di sini ya. Lalu kalau misalkan kita mau masak besar ya, kita bisa menggunakan dapur kotor ya. Dapur kotor yang lebih luas tentunya ya. Ini di sini masak-masak preparean bisa menggunakan area-area ini dengan compatible penyimpanan yang wah cukup luas ini untuk menampung
berbagai macam makanan, bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Sini juga ada kulkas. Lalu kemudian ini nanti tadinya yang ke area servis ya, yaitu garasinya. Nanti kita akan melihat kolam renang dari pintu utama ya, ruang keluarga. Tapi kita masuk membahas terkait dengan ada ruang khusus dari rumah ini yang menambah produktif di rumah ya. Seakan-akan kita nggak perlu jauh-jauh untuk kemudian kita bekerja dari rumah ya, menikmati rumah dengan fitur seperti ini. Ini adalah ruang kerja rumah ini ya. Didesain benar-benar kita tahu bahwa profil pemilik adalah seorang pengusaha yang kemudian sekarang sudah sukses, lalu kemudian membangun rumah ini. Di sini juga kita memaksimalkan area courtyard sebagai pemandangan, sehingga memang kalau misalkan yang namanya bekerja, kita juga nggak mungkin kita menggunakan AC terus gitu ya. Menggunakan AC itu adalah salah satu yang kemudian membuat otak kita bekerja itu menjadi cepat ngantuk, sehingga kita butuh udara. Nah, kita butuh udara ketika dibuka, udaranya segar, jadi ada oksigen lagi, jadi nggak ngantuk lagi gitu ketika kerja. Nah, ini adalah ruang makan ya. Rumah ini cukup luas dengan pemandangan tentunya swimming pool langsung ke area sana. Meja marmer seperti ini dengan gantungan lampu yang memang di sini rumah sederhana dari luar tapi megahnya di dalam gitu. Benar-benar keren banget yang didesain oleh si Bamboo Studio, dan di ruang keluarga ini juga terdapat void ya, jadi nggak diputus tapi ditinggikan lagi ya, untuk memasukkan cahaya yang kalau misalkan di siang hari di sini jatuh benar-benar matahari, itu membuat lantai ini ada sedikit bilasan cahaya dari alam gitu yang menambah cantik rumah ini ya. Nah, kalau misalkan kita duduk di ruang keluarga ini, tentunya ruang keluarga yang cukup luas ya. Ya, kalau teman-teman duduk di ruang keluarga seperti ini ya, dengan luas 8 kali 12 meter persegi ya, open plan seperti ini, sambil kemudian nonton, duduk bersama keluarga, ngobrol, itu nyaman banget tentunya ya, berada di rumah yang seperti ini. Kita juga kalau ngelihat ke atas juga cukup luas ya, karena ada void gitu yang bisa mengkoneksikan antara penghuni atas dengan penghuni bawah, sehingga komunikasi itu bisa terjalin dengan baik tentunya. Dan kita akan merasakan di sini ada suara ya, ada suara dari air gitu yang memang ada di kolam ikan di samping rumah ini. Luar biasa. 4 indera kita dimainkan di sini, baik itu suara, lalu kemudian visual ya, lalu kemudian juga kita ngeraba daripada kursinya begitu halus dan lembut sekali. Tentunya ini menambah nyaman dari rumah ini. Oke, kita belum bahas bahwa di sini ada kamar mandi ya teman-teman. Jadi nggak perlu masuk ke kamar untuk penghuni utama, bisa masuk melalui sini. Ini adalah sebetulnya powder room ya, yang tidak bisa digunakan untuk mandi, tapi bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat insidental gitu. Yuk kita masuk ke area kamar tidur utama dari rumah ini ya. Nah, ini adalah kamar tidur utama dari rumah ini dengan pemandangan yang wah, lihat teman-teman ya, ada kolam ikan gitu di area kamar tidur utama ini. Jadi kalau misalkan kita tidur di kamar tidur utama ini dengan kemudian kita membuka jendelanya, kita bisa merasakan ada suara gemericik air dari kamar tidur utama ini. Mantap ya. Jadi kita bisa ngedengerin gemericik air di kamar tidur utama. Dan kamar tidur utama ini ya, ini membagi gitu beberapa wall panel ya. Ada wall panel kayu, lalu kemudian ada granit dengan motif marmer seperti ini dan cermin. Luas daripada kamar tidur utama yang 6 kali 5 meter ini terkesannya proper gitu ya. Proper karena memang memiliki penyimpanan seperti ini. Nih, kita ada fitur di mana kita bisa menyalakan cermin ya. Di sini juga ada beberapa penyimpanan untuk pemilik ya nantinya. Mantap.
soft close semuanya teman-teman. Oh. Jadi nggak bisa nih marah-marah gitu. Dibanting, wah malah tutupnya pelan banget. Keren, guys. Ini juga adalah kamar mandi utama ya. Di sini ada kamar mandi dengan cermin juga bisa dinyalakan ya. Keren. Yuk kita masuk lagi ke area kolam renang ya. Melewati ruang keluarga, kita bisa menyaksikan kolam renang yang cukup luas gitu di sini. Nah, kita kalau misalkan dibuka, udara tuh benar-benar bisa masuk. Kalau sore hari kayak gini ya, enak banget, nyaman banget berada di rumah ini. Nah, ini adalah swimming pool di mana kita bisa berenang di sini. Gak usah jauh-jauh ke hotel kalau rumah udah punya fitur seperti ini ya. Karena apapun bisa dilakukan di rumah. Apalagi ini letaknya di Second City ya, yang memang sangat belum berkembang kotanya. Tapi kemudian kalau kita punya rumah seperti ini, fitur-fitur yang ada di hotel itu bisa dihadirkan di dalam rumah seperti ini. Permainan dimainkan oleh si Bamboo Studio dengan talang yang cukup cantik ya. Ada list blank, sebenarnya ini adalah talang rumah, tapi kemudian dibikin seperti ini. Lalu kemudian ada sun shading teman-teman ya. Tuh, ada sun shading dari arah sini. Lihat, itu tuh untuk memecah, sebetulnya fungsinya untuk memecah cahaya gitu ya. Karena sinar daripada barat, ya, baratnya di sana, itu benar-benar bisa masuk melalui jendela-jendela, sehingga kita butuh yang namanya sun shading gitu loh, untuk memecah cahaya agar matahari tidak begitu masuk ke dalam rumah, hanya bilasan-bilasan cahaya. Dan itu menambah kesan artistik daripada fasad rumah ini gitu ya. Walaupun di area di depan kita terlihat bahwa ini adalah bangunan satu lantai, namun kalau kita masuk ke dalamnya, ternyata rumah ini tuh rumah yang megah di dalamnya gitu ya. Sederhana dari luar tapi megah di dalam. Itu adalah ciri khas daripada rumah runtun ini gitu ya. Keren banget desain yang dimainkan oleh si Bamboo Studio. Oke, kita masuk lagi ke area yang memang sebetulnya jarang dimiliki oleh pemilik-pemilik rumah pada umumnya gitu ya. Memuliakan tamu di rumah ini tuh benar-benar maksimal gitu loh. Karena apa? Karena di sini juga ada pavilion gitu, kamar pavilion yang mana tamu-tamu istimewa, kolega-kolega yang istimewa itu bisa kemudian dihadirkan di rumah ini dengan memang fiturnya itu mantap banget gitu ya. Mereka bisa melihat swimming pool ya, mereka bisa melihat swimming pool, kolam renang, dan juga kolam ikan yang ada di samping dengan kamar modern seperti ini. Ini lebih daripada sekedar hotel ya, rumah yang memang lebih daripada sekedar hotel, tapi rumah yang memang segala fiturnya itu ya mirip lah. Mirip yang ada di hotel, bahkan ya lebih sih kalau bisa saya bilang ya, untuk di kota yang berkembang seperti ini. Dan ini juga kamar pavilion ini memiliki kamar mandi khusus tentunya ya. Dan permainan juga ini bisa dinyalakan juga ini. Bisa ini. Tuh. Ternyata bisa cermin. Oke. Kita masuk ke area lantai 2 teman-teman semua ya. Kita akan masuk ke area lantai 2 melalui ruang keluarga tentunya. Asik ya, ini ada kolam ikan nih teman-teman. Sebelum masuk ada kolam ikan di sini dengan suara pancuran. Naik, keren. Yuk kita masuk ke area lantai 2 rumah ini. Mari kita masuk ke area lantai 2 dengan tangga yang berada di ruang keluarga ini ya teman-teman. Di lantai 2 ini ya, tangganya cukup menarik ya. Permainan granitnya juga bagus. Lihat, bayangin ketika kita mau masuk ke area tangga ini, granitnya juga cukup menarik. Lalu kemudian ditambah dengan warna abu-abu dengan fitur garis seperti ini, seperti masuk ke dalam lorong yang berbeda dengan area lantai pertama tentunya. Ya, di sini kesan modern tuh benar-benar hadir ya di tangga rumah ini. Keren. Desain interior yang dimainkan, ada railing coklat dengan material kayu seperti itu, ada aksen yang menarik ketika menuju ke tangga ya. Nah, ini adalah ruang keluarga
rumah ini, teman-teman. Nah, ini koneksivitasnya kalau misalkan kita mau berbicara gitu ya ke penghuni yang di bawah, kita juga dengan mudah dapat dengan mudah gitu ya, ada di sini. Dan dengan adanya jendela sebetulnya ya yang mengarah ke sana, ini tuh ruang keluarga bisa nambah terang sebetulnya tanpa adanya lampu-lampu yang harus ada di sini gitu. Nah, kalau misalkan ngerasain ya duduk di sini tentunya, terus lalu kemudian nanti di sini bisa juga ada TV misalkan, kita bisa menikmati siang hari atau sore hari ya di area ruang keluarga ini ya cukup deep gitu, cukup dalam ya. Karena memang berbeda kalau di luar atau di bawah itu kita ngerasain bahwa suasana alam ya, kalau di sini tuh kita kayak cukup private gitu ya. Obrolan itu bisa lebih dalam lagi ketika memang hadir di sini. Karena di lantai 2 ini adalah area untuk anak ya. Jadi ada kamar anak yang pertama, kamar anak yang kedua. Ya kita bisa lebih enak gitu ketika memang ini difungsikan sebagai area untuk ngobrol bareng anak di lantai 2 ini gitu. Enak banget. Kalau di bawah benar-benar kayak kesan alamnya hadir di sana, kalau di sini benar-benar kesan keluarganya yang hadir. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke kamar anak yang pertama. Oke. Kamar anak yang pertama. Wah, ini kamar yang cukup proper sih untuk kemudian dengan luas 6x5 seperti ini ya. Mainan dengan fabric, wall-panel dengan motif fabric, lalu kemudian ini ada meja belajar dan beberapa rak penyimpanan ya. Kamar tidur yang sebetulnya memiliki luasan yang cukup proper banget ya untuk kemudian kita bisa beraktivitas di sini gitu. Di sini juga ada cermin ya. Cermin besar untuk kemudian kita bisa ngaca-ngaca, lalu kemudian ada lemari di sini. Oke, di sini juga terdapat kamar mandi dengan fitur cermin dengan sentuhan layar sentuh seperti ini ya. Keren. Yuk kita masuk ke kamar tidur anak yang kedua. Nah, di dalam ruang keluarga ini tentunya ada alat musik ya. Jadi kalau kita bisa memainkan alat musik ya di rumah ini, mendengar lagi suara-suara yang cukup menarik. Apalagi ini adalah piano klasik ya. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua ya, dengan pemandangan tentunya. Wah, ada balkon ya di setiap kamar ya. Tuh, ada balkon ya di setiap kamar tidur yang kemudian hadir di rumah ini. Kita bisa melihat pemandangan di kota ini, yang mana ini juga sebagai sumber sirkulasi udara dan cahaya ke lantai yang pertama ya. Oke, kita kembali lagi untuk kemudian masuk ke area gym, teman-teman ya. Di sini ada area gym. Masuk ke area gym. Nah, ini adalah area gymnya dengan cermin-cermin di sini. Lalu kemudian juga di sini terdapat pemandangan ya ke arah roof di lantai 2 ini ya. Cukup proper ya ini ruang gymnya. Sekitar 5,5 kali 4 meter. Wah, cukup mantap. Oke, itu ya, kita sudah berkeliling-keliling dari rumah ini, dari lantai 1 ke lantai 2. Saatnya kita masuk area terakhir dari rumah ini adalah balkon di lantai 2 yang memang bisa melihat ke arah swimming pool. Ya, swimming pool dan kolam ikan. Mantep banget ya, kita berada di area ini. Yuk kita lanjut ke area di bawah. Ya, baik teman-teman semua, itu tadi kita sudah keliling-keliling daripada rumah ini, baik lantai 1 ke lantai 2-nya. Dan kita sudah tahu seperti apa dalamnya rumah yang tunggu-tunggu, rumah runtun yang udah kita tunggu-tunggu. Dan teman-teman semua, sekali lagi luas bangunan daripada rumah ini adalah 574 meter persegi dengan luas lahan 15 kali 34 meter. Ya, bagaimana teman-teman rasanya sudah keliling-keliling rumah runtun, rumah yang udah kita tunggu-tunggu akhirnya jadi juga. Dan kita sudah
menyediakan videonya untuk teman-teman dan lihat seperti apa dalamnya rumah yang terlihat dari segi luar sederhana tapi mewah banget di dalamnya. Oke, teman-teman, ada satu pertanyaan, tebak coba berapa kira-kira biaya membangun rumah ini keseluruhan? Silahkan komen di bawah ya. Baik, itu dulu mungkin ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video vlog Project Si Bambu Studio. Tetap terus kemudian saksikan channel kita, channel YouTube Si Bambu Studio, dan follow Instagram kita Si Bambu Studio dan TikTok kita @sibambu_studio. Dan tunggu terus video daripada Si Bambu Studio. Siapa tahu kita akan berkunjung ke kota Anda selanjutnya. Baik, gitu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.